Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Awalnya ibuku tidak setuju aku menikah dengan pacarku yang harus menghidupi segenap keluarganya. Namun, akhirnya merestui setelah ibu pacarku mengungkapkan hal ini. Kami berkenalan dan jatuh cinta saat kuliah. Setelah lulus, aku pun memutuskan pergi ke kota, tempatnya meniti karir dan bekerja di sana bersamanya. Meskipun aku tahu dia adalah seorang wanita yang sangat serius, namun aku baru tahu dia begitu keras dalam bekerja dan tanpa kenal lelah. Ternyata Mona, pacarku, bekerja keras seperti itu karena harus menanggung 3 adiknya dan seorang ibu yang harus dihidupi karena ayahnya telah meninggal, sementara ibunya juga kurang sehat, sehingga dia harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Bahkan banting tulang untuk membiayai sekolah 3 adik laki-lakinya. Sebenarnya aku ingin membantunya. Aku juga mengusulkan untuk memberikan gajiku kepadanya, tetapi dia tidak setuju. Aku pun tak berdaya terus memaksanya. Jadi aku hanya membantu melakukan hal-hal sepele setiap hari, berusaha meringankan sedikit bebannya. Setelah bekerja bersama selama 3 tahun, aku pun berencana menikah dengannya karena aku pikir setelah menikah, aku wajib membantunya sebagai seorang kepala keluarga. Atas rencana itu, aku mengajaknya menemui orang tuaku, namun tak disangka setelah mendengar calon istriku itu masih memiliki 3 adik laki-laki yang harus dihidupi, ibuku pun langsung menentang rencanaku untuk menikah dengannya. Namun aku tidak menyerah. Aku berusaha meyakinkan ibuku dengan memuji-muji tentang kepribadian calon istriku, hingga akhirnya ibuku sedikit melunak. Ia akan bertemu dulu dengan orang tua calon istriku. Setiba di rumah pacarku, suasananya memang terlihat kurang begitu bagus, tapi sangat bersih dan rapi. Banyak piagam penghargaan tergantung rapi di dinding. Sekilas, ketiga adik laki-laki Mona itu memang sangat membanggakan keluarga. Ketika Mona sedang pergi membeli makanan, ibuku langsung mengatakan kepada pihak keluarga Mona bahwa dia tidak setuju dengan pernikahan itu karena kondisi ekonomi keluarganya juga tidak begitu baik. Setelah itu, ibu Mona sedikit menceritakan bahwa hidup Mona memang sudah menderita sejak kecil, bahkan dia membiayai kuliahnya sendiri, dan sekarang dia masih harus dibebani oleh ketiga adik laki-lakinya. Jika Mona menikah, dia akan menjual rumahnya untuk membiayai studi ketiga anaknya. Tidak akan lagi menyusahkan Mona untuk menanggung ekonomi keluarga. Dia juga menceritakan kepada kami bahwa dia sebenarnya adalah ibu tiri Mona. Sementara itu hanya yang terkecil dari ketiga adik laki-lakinya itu adalah adiknya dari satu ayah, ibu yang tidak sama. Sedangkan kedua adik laki-laki Mona lainnya tidak memiliki hubungan darah. Meski demikian, Mona memperlakukan mereka seperti adik kandung sendiri dan mereka juga anak-anak yang baik, sangat membanggakan Mona dan ibu tirinya. Ibuku termangu sesaat setelah mendengar cerita ibu tiri Mona. Kemudian dia berkata, kenapa harus menjual rumah? Sebagai kakak, bagaimanapun juga, Mona harus berusaha membiayai adik-adiknya sampai lulus. Bukan, lagi pula sekarang bukankah ada mereka berdua? Jadi, lebih baik 2 orang yang saling menopang daripada sendirian, bukan? Kata ibuku menimpali.
Aku pun tersenyum bahagia setelah mendengar kata-kata ibuku. Kita tidak bisa memilih nasib seseorang terlahir seperti apa, tetapi kedewasaan dan baktinya sebagai anak sangat mengesankan. Tidak hanya gadis seperti ini, jadi kamu harus bersikap baik padanya, juga keluarganya, kata ibuku setelah pulang dari rumah Mona. Akhirnya ibuku merestui hubunganku dengan Mona. Kami akhirnya menikah dengan restu dari kedua orang tua. Aku pasti akan menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk Mona dan keluarganya seperti yang dikatakan ibuku, meringankan bebannya dan menyambut indahnya masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.